Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel calon dosen, channel yang akan membahas tentang edukasi, sosial, budaya, ekonomi, bisnis, politik, dan motivasi. Pada malam hari ini kita akan membahas dengan materi yang masih sama seperti kemarin, yaitu tentang dampak pandemi ya. Kita tahu bahwa pandemi yang sekarang kita jalani adalah memang di mana kita itu menjalani hari demi hari dengan sangat berat sekali ya. Banyak sekali orang-orang yang terkena pembatasan sosial ya. Banyak juga sekarang orang-orang yang kena musibah seperti kena PHK, kayak semacam pengurangan hari kerja dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang ekonominya sangat minus sekali ya. Nah, tentunya ini juga membuat pergerakan kita itu sangat terbatas ya. Jadi kita tuh akan melakukan segala sesuatunya itu sulit sekali ya kalau kita tidak ada ekonomi. Ternyata di mana ekonomi kita semakin sulit ya, ternyata apa yang kita lakukan ya, ternyata banyak sekali di masyarakat melakukan hal-hal yang sama, yang penting bisa bertahan hidup, yang penting bisa melalui hari demi hari ya kan. Banyak juga masyarakat kecil ya bisa menjual barang yang mereka miliki, misalkan menjual handphone, ada juga yang menjual kulkas dan lain sebagainya. Banyak juga ada yang menjual emas, bahkan ada yang menjual motor, mobil, tanah, sawah ya kan? Bahkan ada yang menjual rumah, banyak juga yang menjual apartemen, banyak menjual pertokoan, banyak juga yang menjual pabrik-pabrik, saham dan lain sebagainya. Banyak sekali terjadi. Itu untuk apa? Untuk kita bisa melalui hari demi hari gitu kan. Kita berharap bahwa pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya. Kalau kita melihat di pinggir jalan ya kan, atau di jalan-jalan yang besar, itu banyak sekali kayak pertokoan ya kan, ruko-ruko yang diperjualbelikan ya kan, atau disewakan pada orang-orang. Itu menandakan bahwa kita itu di masa sulit. Nah, yang mau saya bahas di malam hari ini, ternyata di masa sulit yang kita lalui sekarang, ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti itu, yaitu pengusaha-pengusaha elit. Apa sih itu pengusaha elit? Pengusaha-pengusaha elit itulah orang-orang yang memang memendam kekayaannya untuk digunakan kembali di saat yang tepat ya, untuk memperkaya diri. Nah, pengusaha-pengusaha elit ini biasanya yang saya maksud adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang investasi ya, seperti mafia-mafia investasi. Nah, ketika masyarakat berlomba-lomba untuk menjual barang-barang yang mereka memiliki, nah disinilah mafia-mafia investasi mulai bergerak. Mereka bahkan menimbun kekayaannya dengan cara berinvestasi. Mereka mencari barang-barang yang mereka bisa dijadikan bisnis. Mereka datang dengan pahlawan gitu kan. Mereka datang sebagai pahlawan untuk membeli misalnya apartemen, mereka membeli rumah, tanah, mereka membeli ruko-ruko dengan harga yang sangat murah sekali ya, dengan harga yang sangat terjangkau gitu kan. Untuk apa mereka semua lakukan ya kan? Untuk apa? Ternyata yang mereka lakukan adalah investasi. Apa maksudnya? Jadi ketika mereka membeli di saat sekarang dengan harga yang murah, dan dalam waktu 2 sampai 5 tahun itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Nah, inilah yang dinamakan investasi
yang sangat menguntungkan. Ternyata banyak sekali mafia-mafia investasi yang sekarang bergerak di bidang tersebut. Jadi kalau sekarang investasi di bidang emas, deposito sudah tidak main lagi, mereka langsung ke lapangan ya kan. Apartemen, tanah, rumah, perkantoran, pabrik ya kan, bahkan ruko-ruko gitu kan, banyak sekali gitu kan. Apalagi orang-orang yang berduit ya, mereka dengan banyak sekali memborong gitu kan ruko-ruko untuk dijual kembali ketika 2 sampai 3 tahun itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Itu luar biasa itu ya. Jadi yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dan makanya jangan heran kalau pandemi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Makanya orang-orang kaya atau orang-orang pengusaha-pengusaha yang kelas atas itu mereka berharap bahwa pandemi ini terus berlangsung gitu kan. Untuk apa? Untuk mereka bisa menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya gitu ya, seperti itu. Makanya nggak salah gitu kan kalau keadaan yang sulit sekarang ini adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Mereka berharap bahwa dengan kejadian semacam ini bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali buat mereka ya. Jadi itulah alasan kenapa keadaan sekarang yang sulit. Itu ternyata ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan yang sulit ini. Yang miskin semakin miskin dan kaya semakin kaya. Setelah pandemi banyak sekali orang-orang yang bakal menjadi kaya raya. Nah, inilah materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.